dilalah banyak yang demam, dilalah kok nyamuknya banyak lagi. Nah, Bapak Ibu mungkin masih ingat kita flashback ke seminggu yang lalu kok ada hujan gede, ya betul ya. Beberapa hari itu hujan terus kan ya, terus habis itu terang kayak gini. Nah itu cocok banget, memang supaya nyamuk aedes kayak gitu. Soalnya kalau telur ayam Bu, telur ayam itu kan dibiarin kan bosok ya. Tapi kalau telur nyamuk itu enggak, dia tahan sampai 1 tahun. Jadi bertelur, habis itu nggak ada hujan, nggak ada apa. Begitu hujan, telur nyamuk itu masih kalau kena air dia masih bisa tetap jadi jentik nyamuk. Jadi kemarin ceritanya seperti itu, begitu hujan, nah telur nyamuk yang dilalah itu dapat media air, dia netes jadi jentik. Nah jentik itu jadi nyamuk, terus berkembang biak lagi dilalah juga cuacanya habis itu panas, jadi airnya hangat, makin cepat menetas. Nah jadi nah terus juga tadi juga kami lakukan pemeriksaan, beberapa kami tanya gitu. Jadi nggak semua yang demam berdarah, nggak semua yang demam itu demam berdarah, nggak semua yang trombositnya rendah itu demam berdarah juga. Ternyata ada juga penyakit lain ya, bukan demam berdarah. Jadi yang memang ada beberapa dicurigai demam berdarah. Nah karena memang ditemukan jentik nyamuk gitulah. Terus juga kemarin kita belajar dari Desa Gumelar gitu. Kemarin sudah masyarakat pengen fogging gitu. Nah ternyata ada pertanyaan, nah mas sebenarnya dampak foggingnya nopo? Nah ini saya cerita dampak fogging ya. Dampak fogging kan sekarang kan foggingnya ternyata ada 2 jenis Bu. Fogging yang mesin gede, yang diangkat orang yang ini, yang sampai ngebul kayak kebakaran ya, tadi di fogging. Satu lagi fogging yang kecil, fogging portable. Nah ini fogging yang gede itu Bu, yang asapnya banyak ya. Itu memang kalau tujuannya untuk fogging ya kan asap ya, itu asap ya, asapnya harus ngebul dan semuanya harus diasepin selimut. Makanya kalau ya dengan pernah melihat yang tempat yang pernah di fogging itu ngebul kayak kebakaran. Nah dampaknya nopo? Licin ya, lantainya itu susah dipel karena itu campuran solar, ada campuran solarnya. Makanya biasanya yang di tempat kami itu ya, dulu saya juga di Wangun itu, karena fogging kalau sesuai prosedur aturan itu 2 kali Bu, seminggu sebelum sama seminggu sesudah. Nah minggu pertama itu warganya masih membuka, silakan petugas masuk ya, disemprot. Ternyata bersihinnya asap fogging itu warnanya jadi kotor, bersihnya susah sekali. Akhirnya fogging yang kedua itu ada ditutup, nggak mau di fogging, ditutup ruangan semua. Gitu. Ya petugasnya akhirnya jadinya cuman luaran aja. Lah ketika cuman petugas luaran aja, nyamuknya tetap hidup dong ya, sisa-sisa yang kemarin. Nah itu makanya kasusnya tetap ada lagi gitu. Lah kenapa mereka kok nutup gitu? Itu juga ada efek sampingnya Bu, karena kan tujuan fogging kan benar-benar untuk membunuh nyamuk ya. Dosisnya harus tepat ya, memastikan bahwa nyamuknya itu mati. Lah dampaknya buat kesehatan, terutama yang sensitif buat anak, bayi balita, ibu hamil sama lansia, sama beberapa mungkin ada asma, itu kerasa sekali dengan asap fogging itu terganggu. Mual, muntah, segala macam, dan itu pun dirasakan sama yang punya hewan peliharaan, baik kambing, sapi, kucing, ya ayam, itu juga ya matanya merah ya, langsung ngeces, banyak ngeces, kasus dikunek ya kan. Memang tujuannya untuk membunuh nyamuk ya, yang namanya bahan kimia ya pasti ada efek sampingnya. Kayak kita misalnya pupuk tanaman di sawah, kalau memang pakai pupuknya itu kimia, memang sih tanamannya jadi subur, tapi kan lama kelamaan tanahnya jadi tinggi, jadi nggak subur lagi karena itu kan bahan kimia. Ya semua bahan kimia ya pasti ada efek sampingnya, kados niku itu nek fogging. Nah maka dari itu kita utamakan ini kita PSN dulu. Ya, karena coba cek lingkungan masing-masing di rumah, ya, apakah banyak jentiknya enggak? Oh, ternyata masih ada jentiknya, itu sudah bersih, itu enggak ada jaminan aman karena nyamuk itu terbangnya itu 150 sampai 200 meter. Bisa jadi rumah kita sudah bersih, rumah tangganya belum bersih, ada jentik